والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Ketika di mana mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka terlupakan dari apa yang dijanjikan sama Allah setelah Allah berikan yang namanya kemudahan dari hidup di atas dunia ini, fasilitas hidup di atas dunia ini. Bukan tujuan Allah berikan fasilitas tersebut untuk kita senang-senang, untuk kita menguasai dunia dan lain sebagainya. Namun dunia tersebut Allah berikan, Allah jadikan untuk apa? Sebagai fasilitas untuk meningkatkan ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نصرك فهم النبيين وحبك المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. قال تعالى: وقالوا الحق وكلامه الصدق إنما مثل الحياة الدنيا كمن أنزله من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنها قادر عليها أتتها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan kehidupan di atas dunia ini laksana air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di atas muka bumi. Kemudian dengan turunnya air tersebut bercampurlah dengan tanah, kemudian dari tanah yang bercampur air tersebut tumbuhlah tanaman. Agar dari itu semua proses pertumbuhan tersebut dapat dimakan oleh manusia. Wal an'am, dan begitu juga binatang ternak. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha, dan ketika bumi tersebut menjadi indah, menjadi subur, menjadi makmur, menjadi bagus, wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alaiha, dan kemudian dengan keindahan tersebut orang yang memiliki tanaman tersebut, orang yang memiliki dunia tersebut mengatakan bahwasanya kamilah yang menjadikan hal tersebut, kamilah yang menciptakan akan hal tersebut. Sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala karena keindahan dunia, karena keindahannya yang mewah, megah, apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keindahan dunia tersebut. Atat amruna lailan aw naharan fajanaha hasidan ka'an lam tagna bil ams. Kemudian dengan adanya bagi orang yang mempunyai harta yang banyak, apapun jenis dunia ini, baik itu tanaman, baik itu perumahan, baik apapun jenisnya, yang mana ketika di mana mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka terlupakan dari apa yang dijanjikan sama Allah setelah Allah berikan yang namanya kemudahan dari hidup di atas dunia ini, fasilitas hidup di atas dunia ini. Bukan tujuan Allah berikan fasilitas tersebut untuk kita senang-senang, untuk kita menguasai dunia dan lain sebagainya. Namun dunia tersebut Allah berikan, Allah jadikan untuk apa? Sebagai fasilitas untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, untuk semakin kita itu dekat sama Allah, untuk kita itu mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia beserta isi-isinya, dari kemudahan tersebut untuk kita senang-senang, untuk kita bangga-bangga dan lain sebagainya. Tidak, dunia beserta isi-isinya tersebut sebagai fasilitas untuk kita hidup di atas dunia, dan pengaplikasian dari hidup tersebut dari dunia yang diberikan oleh Allah untuk taat dan beribadah kepada Allah. Sehingga ketika manusia tidak lagi menjadikan dunia tersebut sebagaimana apa yang Allah inginkan, ataha amruna lailan aw naharan, kemudian datang urusan Allah di siang hari ataupun di malam hari, yang mana mereka tidak mengetahui akan yang namanya ujian, cobaan, balak, musibah yang Allah turunkan baik di malam hari ataupun siang hari. Kemudian setelah Allah turunkan balaknya, Allah turunkan musibahnya, maka apa yang dikatakan oleh manusia yang awal itu indah, aku yang hebat, aku yang kuasa, aku yang menjadikan ini semua dunia, yang menggarap ini dunia sehingga dunia menjadi bagus,
dunia menjadi indah dan lain sebagainya. Tidak ingat bahwasanya itu semua adalah Allah yang menjadikan, Allah yang menciptakan, Allah yang memudahkan. Semua tumbuhan-tumbuhan tersebut, tanaman-tanaman yang awalnya berbijian, hanya biji, benih, kemudian Allah yang numbuhkannya, Allah yang menghidupkan tanaman tersebut yang awalnya mati. Tanah tersebut juga awalnya tandus, kemudian Allah turunkan hujan, sehingga dengan hujan tersebut Allah jadikan tumbuhan tersebut subur. Tumbuhan tersebut menjadi besar, menghasilkan buah, menghasilkan uang dan lain sebagainya. Lupa bahwasanya Allah juga perintahkan untuk apa? Untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu semua harta tersebut sehingga lalai manusia, lupa dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun murka, datanglah bala tersebut. Allah jadikan apa yang menurut manusia tersebut bagus, menurut manusia itu elok, menurut manusia disenangin, sehingga melebihi cinta dia kepada dunia, kalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil amas. Allah turunkan yang namanya musibah, Allah turunkan bala. Semua itu yang indah menjadi hancur. Semua yang awalnya itu tumbuh bersih, tumbuh rapi, subur dan makmur, akhirnya Allah matikan semua tanaman tersebut, seakan-akan tidak pernah tumbuh tanaman tersebut sebelumnya. Maka dengan hal yang demikian, kadzalika nufassirul ayati liqaumin yatafakkarun. Ini Allah jelaskan, Allah sampaikan kepada seluruh manusia agar manusia tersebut berpikir bahwasanya jangan dengan keindahan dunia kita lupa Allah. Jangan karena keindahan tanaman kita, taninya kita, peternakannya kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau seandainya kita punya ternak banyak dan lain sebagainya, apapun jenis ternak, Allah datangkan penyakit, mati itu semua ternak, habis itu semua binatang. Allah datangkan penyakit, hama dan lain sebagainya, hancur itu semua tanaman, hancur itu semua yang namanya penghasilan dan lain sebagainya. Ataupun kita punya hotel mewah, megah dan lain sebagainya, gedung yang indah sebagai apa, objek wisata dan lain sebagainya, Allah datangkan gempa bumi, Allah datangkan tsunami, hancur semua keindahan tersebut. Kenapa? Karena Allah tidak mau diduakan, Allah tidak mau didurhakai, Allah mau disembah, Allah mau diagungkan, Allah mau dimuliakan, Allah mau dilebih cintai ketimbang dunia. Maka dari hal yang demikian, ketika Allah sudah murka, Allah akan datangkan semua bala bencana, Allah akan datangkan semua musibah kepada manusia yang durhaka dan melampaui batas. Untuk apa? La'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Dhaharal fasad fil bahri wal bahr bima kasabat aydinas liyudhiqa ba'dal ladzi amilu la'allahum yarshudun." Allah katakan, kami telah keluarkan tampak tanda-tanda kerusakan, baik di langit maupun di bumi. Karena apa itu semua kerusakan tersebut? Karena ulah perbuatan tangan manusia. Perbuatan manusia tersebutlah menjadikan kerusakan semuanya. Ini Allah tampakkan kepada seluruh manusia untuk dicicip. Ketika semuanya sudah rusak, maka akan datanglah musibah, akan datanglah wabah, akan datanglah bencana. Agar apa? Allah cicipkan, ini loh perbuatan kalian semuanya. Melanggar perintah Allah, melanggar apa yang Allah bolehkan, engkau dibolehkan oleh Allah, bukan untuk dinikmatin, bukan untuk dirampas, bukan untuk dirakuskan, bukan untuk apa namanya dikuasain semuanya. Namun Allah jadikan itu semua untuk sebagai fasilitas engkau beribadah kepada Allah. Nah, ketika yang namanya sudah tampak kerusakan tersebut di atas muka bumi ini akan perbuatan ulah manusia, maka Allah cicipkan itu la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk, agar berpikir, oh iya ini salahku, ini aku yang buat seperti ini, akhirnya jadinya seperti ini. Allah marah, Allah murka. Jangan sampai Allah gak memberikan peringatan. Lebih baik Allah berikan peringatan di atas dunia ini, masih kita bisa tobat, masih kita bisa kembali kepada jalan yang benar, dibanding Allah besok Allah berikan yang namanya balasan, bukan lagi yang namanya peringatan, tapi Allah berikan balasan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan balasan nanti ketika kita berada di dalam kubur. Kalau di atas dunia kita masih sehat, kita masih hidup, Allah ambil harta kita, kemarin kita nakal, mungkin kemarin kita zalim, hari ini kita miskin, hari ini kita nggak punya apa-apa, nggak menjadi masalah. Mungkin itu semua kenapa? Faktor kita kemarin lupa kepada Allah, faktor kemarin kita lalai dari Allah,
sehingga kita lebih cinta kepada dunia ketimbang cinta kepada Allah. Hari ini kita dimiskinkan, disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita dekat sama Allah, namun kita lebih bersenang salat, rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin majlis. Berarti hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Berarti dunia gak bagus buat ente, miskin lebih bagus buat ente. Kenapa? Ente miskin, ente ingat Allah, tapi ente kaya, ente jadi setan. Lebih baik ente susah, adapun cukup bisa untuk makan, bisa untuk hidup hari-hari, dan ente kuat ibadah, lebih afdal ketimbang ente dikasih sama dunia yang banyak, namun ente jadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kalian yang paling amalnya, paling bagus amalnya, tidak tergiur dengan dunia tersebut, namun jadikan dunia tersebut agar sebagai wasilah, pelantara, penolong dia untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza, dan kami juga jadikan di atas muka bumi itu tanah yang gersang, tanah yang tandus, tidak bisa dibuat sesuatu apapun. Namun kita lihat bagaimana hari ini, di mana di tanah yang tandus yang gersang tersebut kehidupan lebih mewah dan megah, kehidupan lebih makmur dan lain sebagainya. Walaupun tanahnya tandus dan gersang tersebut, namun itu semua untuk menjadi ujian bagi kita semua. Siapa yang paling baik? Ada dikasih kemakmuran, ada dikasih kemiskinan, daerah tanah yang gersang dan tandus, masih enggak tetap ibadah kepada Allah? Masih enggak tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang dikasih mudah, tanahnya subur makmur, menjadikan tanah yang subur dan makmur tersebut menjadi dia dekat sama Allah, ataukah semakin dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala? Di tanah yang gersang seperti itu juga. Dengan tanah yang gersang tersebut, bersabarkah dia menjadikan dirinya itu dekat dengan Allah? Apakah menjadikan dirinya menjadi malas, jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Ini semua merupakan apa? Ujian yang Allah datangkan kepada kita. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kadang Allah kasih rezeki kita lebih, banyak sedikit. Kadang kita dikasih rezeki yang tadi itu memang betul-betul meluap, banyak betul. Kadang kita disusahkan sama Allah dari rezeki tersebut. Itu semua adalah ujian. Allah berkatakan di dalam firman yang lain, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menjadikan kehidupan dan kematian tersebut untuk apa? Menguji manusia. Siapa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amalnya? Siapa yang paling bagus perbuatannya? Jangan sampai di atas dunia ini kita itu terlupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan pernah lupa kepada kita. Namun kita sering karena himpitan rizki, karena ekonomi sulit. Ekonomi sulit merupakan Allah, malas salat, malas taat dan lain sebagainya. Ekonomi banyak, makmur ekonominya dan lain sebagainya, melebihi orang yang susah. Durhakanya 2 kali lipat daripada orang yang miskin. Orang yang dipersulit ekonominya, maksiat tetap, palingan dia meninggalkan sholat. Tapi kalau orang yang namanya diberikan ekonomi yang banyak, bukan hanya durhaka kepada Allah meninggalkan sholat saja, tapi banyak kedurhakaan-durhakaan yang lain. Bisa menzolimin sesama manusia, bisa menyakitin sesama manusia, dan apapun hal dunia, keindahan dunia tersebut bisa dia kerjakan. Inilah ketika orang diberikan kelebihan dari harta kenikmatan ataupun dalam keadaan kondisi miskin. Maka karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran kepada kita dari setiap ujian dan cobaan yang telah kita lewati, atau ujian yang cobaan yang saat ini sedang ada pada dirinya kita. Semoga Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kesabaran, Allah berikan kita ketawakalan, Allah berikan kita keikhlasan, Allah berikan kita ketenangan di dalam hati kita, kedamaian di dalam hati kita di dalam menghadapi semua ujian dan cobaan tersebut. Dan semoga selesainya ujian dan cobaan tersebut bertambah yakin lagi kita kepada Allah, dan kita sampaikan semua apapun yang ada di dalam kehidupannya kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kuasa, daya dan upaya untuk kita hadapi ujian tersebut kecuali kita kembalikan semua kepada Allah. Kami adalah hamba-Mu yang lemah. Kami tidak mempunyai daya dan upaya ya Allah untuk membantu saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah, yang mereka semua sedang berjuang untuk kemerdekaan mereka ya Allah, memperjuangkan negara mereka ya Allah, memperjuangkan tanah kelahiran mereka ya Allah, dan memperjuangkan khususnya Baitul Muqaddas ya Allah, Baitul Maqdis ya Allah. Maka menangkanlah perjuangan mereka ya Allah, menangkanlah perjuangan mereka ya Allah, menangkanlah perjuangan mereka ya Allah, dan menangkanlah
Masjidil Aqsa ya Allah. Jagalah semua kaum muslimin yang ada di Palestina ya Allah. Bala tentara-tentara yang akan memperjuangkan agamamu ya Allah. Bala tentara yang memperjuangkan rumahmu Baitul Maqdis ya Allah. Menangkan perjuangan mereka ya Allah. Kokohkan hati mereka ya Allah. Satukan hati mereka ya Allah dalam kalimat la ilaha illallah. Dan hancurkanlah ya Allah musuh-musuh Islam ya Allah. Hancurkan semua musuh-musuh Islam ya Allah. Hancurkanlah musuh-musuh Islam ya Allah. Mereka-mereka yang zalim kepada sesama muslim ya Allah di Palestina ya Allah. Hancurkanlah mereka sehancur-hancurnya ya Allah. Yang memusuhi umat Islam, yang memusuhi umat Nabi Muhammad, maka hancurkan mereka ya Allah. Berkat Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad. Dan hanya doa yang kami dapat panjatkan ya Allah, karena kami lemah, karena kami dhaif ya Allah, tidak dapat membantu saudara-saudara kami yang berjuang hari ini ya Allah. Namun bagi mereka yang berjuang hari ini ya Allah, hanya kedua tangan inilah yang dapat kami julurkan ya Allah. Hanya kedua tangan inilah yang dapat kami angkat ya Allah. Kami jadikan ya Allah kedua tangan ini ya Allah. Sekalipun kami tahu ya Allah kami penuh dosa, kami punya salah, namun kami yakin ya Allah rahmat-Mu sangat luas, rahmat-Mu sangat luas, kasih sayang-Mu sangat luas ya Allah. Menangkan saudara-saudara kami ya Allah yang terzalimin dimanapun mereka berada ya Allah, yang mereka tertindas ya Allah. Menangkan ya Allah, menangkan dan selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Antal mustaka wa antal musta'an wa antal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sahibil busyara salatan والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.